Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1239. Oke, kalau begitu sepakat, ya. Sebenarnya aku suka lihat kamu pas mabuk. Kalau sudah mabuk, kamu jadi sangat antusias. Stefan mengucapkan kalimat terakhir dengan suara yang sangat pelan. Olivia, pria yang dulunya bagai gunung es ini benar-benar sudah banyak berubah. Dia bahkan bisa menggoda Olivia di telepon. Semuanya lancar, kan? Mereka masih buat keributan lagi, enggak? Stefan masih ingat penampilan nenek Olivia yang tidak tahu malu itu. Dia khawatir nenek itu akan bertindak kasar lagi. Namun, begitu teringat dia mengatur pengawal, pengacara dan yang lainnya untuk mengikuti Olivia, apalagi Olivia menguasai ilmu bela diri, Stefan pun tidak terlalu khawatir. Sangat lancar, kakekku mungkin sudah kasih tahu nenekku tentang kata-kata yang anak cucunya ucapkan. Kali ini nenekku nggak buat keributan sama sekali, dia justru bekerja sama. Aku juga suruh orang jemput orang tua angkat mamaku ke sini. Mereka bilang mereka nggak mau warisan mamaku, semuanya kasih ke kami. Stefan tidak pernah bertemu dengan orang dari keluarga Rusdi. Keluarga Rusdi juga tidak benar saat itu. Hanya saja, mengingat mereka telah membesarkan ibu Olivia, Stefan anggap semuanya impas. Mereka minta maaf pada kami. Mereka bilang, mereka terlalu kejam saat itu, nggak mau terima kami berdua dan menyebabkan kami mengalami banyak penderitaan. Saat kakek nenek menindas kami, mereka juga nggak pernah bela kami. Odelina terdiam sejenak, lalu berkata lagi, aku nggak mau perhitungan dengan mereka lagi. Bagaimanapun, mereka yang membesarkan mamaku. Stefan, apakah kamu merasa aku sok suci? Enggak, sayang. Kamu membedakan budi dan dendam dengan jelas. Kamu panggil aku Stefan lagi. Olivia tersenyum, sayang. Selesaikan dulu urusanmu di sana. Jangan pulang malam-malam, aku kangen banget sama kamu. Tadi pagi kita berangkat bareng, loh. Baru setengah hari, kata Olivia. Aku bahkan ingin ikat kamu biar kamu di sampingku terus, nggak akan berpisah barang sedetik pun. Hati Olivia berbunga-bunga karena kata-kata romantis Stefan itu. Dia pun berkata, nanti sore aku mau serahkan data ke kantor BPN untuk mulai proses balik nama. Setelah itu, kami sudah bisa pulang. Di akhir, Olivia juga menambahkan, aku juga kangen banget sama kamu. Stefan tahu rasa rindu Olivia tidak sebesar rasa rindunya akan. Tetapi, dia sudah sangat senang bisa mendengar istrinya mengatakan hal seperti itu. Mereka mengobrol sebentar di telepon, lalu Olivia yang mengakhiri panggilan lebih dulu. Setelah masalah beres, Olivia dan kakaknya membawa para pengawal ke rumah Ayu untuk makan. Ayu dan suaminya potong ayam dan bebek, lalu pergi beli banyak sayuran. Meja makan penuh dengan hidangan khas desa. Reni paling dekat dengan Ayu semasa hidupnya. Selain itu, keduanya masih ada hubungan kerabat jauh. Karena itu, Olivia dan kakaknya merasa seolah-olah berada di rumah mereka sendiri ketika main ke rumah Ayu. Hal itu membuat Ayu merasa sangat senang. Paman-paman Olivia dan Odelina juga mengajak keduanya untuk makan di rumah mereka. Akan tetapi, Odelina menolak. Mereka memang tidak berdebat lagi sekarang. Namun, Odelina dan Olivia belum bisa melepaskan dendam di masa lalu. Mereka berdua masih belum sanggup untuk duduk dan makan bersama saudara-saudara ayah mereka itu. Selesai makan, Odelina dan Olivia mengobrol sebentar dengan Ayu dan penduduk desa lainnya. Setelah jam makan siang selesai, Odelina dan Olivia pergi ke kantor BPN, lalu mereka meninggalkan desa pada sore hari. Olivia ingin memberi Ayu sedikit uang, tapi Ayu langsung menolak. Ayu bahkan menjejali mobil mereka dengan banyak makanan khas hasil panennya sendiri. Setelah Olivia dan Odelina meninggalkan desa, orang yang Amelia atur untuk menandatangani kontrak dengan kepala desa dari beberapa desa pun tiba. Kedua hal itu diselesaikan pada hari yang sama. Setelah penandatanganan kontrak, proyek yang diinvestasikan oleh Olivia, Amelia dan yang lainnya sudah bisa mulai dikerjakan. Hari sudah malam ketika Olivia dan Odelina kembali ke kota. Bab 1240. Kak, aku ke kantor Stefan, tunggu dia pulang kerja saja. Olivia berkata kepada kakaknya sambil mengemudikan mobil. Dia juga menoleh untuk bertanya pada keponakannya, Russell mau ikut tante pergi jemput Om Stefan, enggak? Russell belum menjawab, Odelina sudah berkata lebih dulu, kalau kamu bawa dia ke sana, Stefan akan merasa Russell jadi obat nyamuk yang mengganggu kalian.
Russell tiba-tiba teringat Stefan pernah bilang dia adalah obat nyamuk. Anak itu langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Tante, aku bukan obat nyamuk. Aku Russell." "Iya, iya, kamu Russell, bukan obat nyamuk. Kamu jangan masukkan dalam hati kata-kata Om Stefan." Odelina tertawa, "Kamu antarkan kami berdua ke depan rumah kontrakan saja. Aku bawa Russell pergi beli bahan-bahan yang aku butuhkan besok di toko." "Baiklah." Olivia tidak memaksa. Dia mengantarkan kakak dan keponakannya kembali ke rumah kontrakan. Setelah melihat mereka naik ke atas, dia baru pergi. Pada saat Olivia tiba di Aditama Group, dia malah bertemu dengan Rosalina. Rosalina datang ke Aditama Group sendirian. Dia memegang tongkatnya dengan satu tangan dan memegang buket bunga di tangan lainnya. Dengan petunjuk dari satpam yang bertugas, dia berjalan perlahan-lahan menuju gedung kantor. Setelah melihatnya, Olivia langsung memarkir mobilnya dan berjalan ke arah Rosalina dengan cepat. "Bu Rosalina." Rosalina menghentikan langkah kakinya ketika mendengar suara Olivia. Dia menghadap ke arah datangnya suara Olivia, lalu tersenyum dan berkata, "Bu Olivia, ya." "Iya, ini aku." Bu Rosalina mau antar bunga untuk siapa? Di toko nggak ada karyawan. Rosalina pernah berkata gadis-gadis yang bekerja di toko bunganya yang bertugas mengantarkan bunga. Karena dia tidak bisa melihat, dia tidak leluasa mengantarkan bunga. "Bunga ini pesanan Pak Kelvin. Dia suruh minta aku yang antar ke sini," kata Rosalina dengan jujur. Kelvin bilang kalau Rosalina sendiri yang antarkan bunganya, maka Kelvin akan merekomendasikan toko bunganya kepada keluarga Kusuma. 2 hari lagi keluarga Kusuma akan mengadakan pesta di Mambera Hotel, butuh banyak bunga untuk dekorasi tempat acara. Pada saat itu, keluarga Kusuma akan minta pihak hotel beli bunga di Spring Blossom. Jelas itu pesanan besar. Rosalina ingin mendapatkan pesanan itu, makanya dia mengambil risiko untuk mengantar bunga sendiri ke Kelvin. Olivia spontan mengerutkan keningnya dan menggerutu dalam hati kalau Kelvin cari mati sendiri. "Aku antar kamu ke kantor, Kelvin," kata Olivia dengan perhatian. Odelina mengucapkan terima kasih padanya, tapi menolak niat baik Olivia. Setelah itu, dia berkata, "Pak Kelvin bilang aku harus pergi ke kantornya sendiri. Nggak boleh ada yang antar aku. Aku hanya boleh tanya jalan ke kantornya." "Olivia, apakah pria dari keluarga Aditama suka cari mati saat mengejar istri mereka?" "Bu Olivia, aku sudah hampir sampai di pintu masuk gedung, belum. Tadi satpam bilang jaraknya sekitar beberapa ratus meter. Aku hitung langkah kakiku, aku seharusnya berada 50 meter dari pintu masuk." Olivia menatap pintu masuk gedung, dia pun memperkirakan jarak tempat mereka berada dan pintu masuk masih sekitar 50 meter. "Iya, masih sekitar 50 meter lagi. Kamu jalan sampai ke depan pintu, nanti di sana ada tangga. Kamu naik tangga pelan-pelan, lalu langsung masuk ke dalam. Di dalam ada petugas resepsionis yang akan tanya sama kamu. Kamu bilang saja kalau kamu antar bunga ke Kelvin. Dari pintu masuk jalan lurus sekitar 40 meter, habis itu belok ke kanan. Kamu akan temukan pintu masuk lift. Kantor Kelvin sepertinya berada di lantai 66. Olivia memberitahu Rosalina jalan menuju kantor Kelvin. Rosalina tahu lantai tempat kantor Kelvin berada. Pria itu telah memberitahunya di telepon. Hanya saja, dia tidak bisa melihat. Jadi agak merepotkan ketika naik lift sendirian. Setelah keluar dari lift, kamu jalan beberapa meter, lalu belok ke kanan. Abis itu kamu jalan lurus saja. Sekretaris Kelvin akan bawa kamu ke ruangan Kelvin. Kelvin mau cari mati dengan menyuruh Rosalina pergi ke kantornya sendiri. Olivia sebagai kakak iparnya tentu saja akan menuruti keinginannya dan memberinya kesempatan untuk cari mati. Bab 1241. Rosalina mendengarkan perkataan Olivia dengan tenang. Dia memiliki ingatan yang sangat baik. Olivia hanya mengatakannya sekali, dia sudah bisa mengingatnya. "Bu Rosalina ingat rute yang aku bilang tadi?" tanya Olivia dengan perhatian. Rosalina langsung menjawab dengan lembut, "Terima kasih, Bu Olivia. Aku sudah ingat. Jadi, aku pergi dulu, nih." Olivia ingin pergi ke lantai paling atas untuk menemui Stefan. Lift yang mereka gunakan pun berbeda. "Oke, Bu Olivia pergi saja. Aku akan jalan pelan-pelan. Pak Kelvin suruh aku pergi sendiri, nggak boleh diantar orang lain." Olivia merasa adik iparnya itu sedang cari mati sendiri, bisa-bisanya dia menyulitkan Rosalina seperti ini. Rosalina juga berpikir demikian. Dia bahkan tidak tahu kapan dia pernah menyinggung perasaan Kelvin.
Kelvin ingin menyulitkan Rosalina seperti ini, tapi pria itu juga membuang umpan untuk memancingnya. Bisnis toko bunganya begitu-begitu saja belakangan ini. Kecuali ada satu hari di mana seseorang datang ke toko dan memborong semua bunga mawar di tokonya. Biasanya tidak banyak orang yang datang untuk membeli bunga. Kelvin mengatakan kalau dia akan merekomendasikan keluarga Kusuma untuk beli bunga di toko bunga Rosalina untuk menghiasi tempat pesta. Mustahil hati Rosalina tidak tergerak. Mambera Hotel sangat besar, keluarga Kusuma mau mengadakan pesta di sana. Orang-orang yang diundang sudah pasti bos-bos terkemuka di dunia bisnis kota Mambera. Untuk dekorasi tempat acara pasti membutuhkan banyak bunga dan tanaman lainnya. Jika Rosalina bisa mendapatkan pesanan ini, maka omset tokonya bulan ini sudah cukup. Uang yang dia peroleh juga cukup untuk membayar sewa toko serta gaji 2 karyawan. Bahkan masih ada sisa sedikit untuk uang sakunya. Oleh karena itu, meski syarat yang Kelvin berikan sangat berat untuk orang buta seperti Rosalina, perempuan itu tetap menyanggupinya. Saat berangkat ke toko, Rosalina sering bertemu dengan Kelvin. Kelvin selalu memiliki cara untuk membuat Rosalina masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, Kelvin akan mengantarnya ke toko bunga. Rosalina merasa Kelvin bukan orang jahat. Setelah menerima permintaan Kelvin untuk mengantarkan bunga, Rosalina tidak tahu apa yang ingin pria itu lakukan. Apakah pria itu sedang menghukumnya? Ataukah ada alasan lain? Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu hati-hati, ya. Kalau kamu nggak ingat rute yang aku bilang tadi, kamu tanya sama orang saja. Mereka akan kasih tahu kamu, kok. Begitu turun dari mobil, Olivia langsung menghampiri Rosalina. Dia bahkan mengobrol cukup lama dengan Rosalina. Semua orang bisa melihat mereka, mereka pasti tahu kalau Rosalina adalah kenalan ibu direktur. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani mengabaikan Rosalina. Sekalipun mereka tidak tahu kalau Olivia dan Rosalina saling kenal, karyawan Aditama Group juga akan bersikap ramah kepada Rosalina. Kalau mereka memperlakukan tamu dengan sikap buruk, mereka akan merusak citra Aditama Group di mata orang luar. Perusahaan tidak akan mempekerjakan karyawan seperti itu. Setelah Olivia berpesan pada Rosalina, dia pun pergi lebih dulu. Dia masuk ke dalam gedung dan berbicara sebentar dengan 2 petugas resepsionis. Olivia menyuruh mereka untuk menunjuk jalan ketika Rosalina butuh bantuan. Setelah Olivia pergi, Rosalina menenangkan diri dulu. Kemudian, dia berjalan lurus ke depan lagi. Dia mendengar suara langkah kaki Olivia tadi, dia pun mengingat arahnya. Dia berjalan sejauh 50 meter dengan mulus. Pada saat tongkatnya menyentuh anak tangga, dia tahu kalau dia telah sampai di depan pintu masuk. Saat menaiki anak tangga, Rosalina berjalan dengan sangat pelan. Dia paling mudah jatuh ketika naik turun tangga. Untung saja, anak tangga di depan pintu masuk tidak banyak. Dia pun berhasil menaiki tangga tanpa jatuh. Setelah berdiri di depan pintu, Rosalina berhenti dan diam sejenak untuk mendengar sekelilingnya. Begitu dia mendengar suara langkah kaki datang ke arahnya, dia berbalik dan memastikan jalan ke depan. Selamat malam, Bu Rosalina. Seorang petugas resepsionis datang dan menyapa Rosalina sambil tersenyum ramah. Selamat malam. Rosalina menghadap petugas resepsionis itu. Petugas itu melihat Rosalina memakai kacamata hitam dan menggunakan tongkat, seperti orang buta. Dia agak terkejut, tapi dia cepat-cepat bersikap seperti biasa. Pantas saja Olivia sampai berpesan pada mereka, ternyata Rosalina buta. Bab 1242. Mengapa Kelvin meminta orang buta untuk mengantarkan bunga? Petugas resepsionis itu mengkritik di dalam hati, tapi dia tetap mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata kepada Rosalina, Bu Rosalina, ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu, terima kasih. Rosalina sudah hafal jarak ke pintu masuk lift, jadi dia tidak perlu merepotkan petugas resepsionis. Kalau butuh bantuan, ibu boleh panggil kami. Petugas itu berkata sambil tersenyum. Dia melihat Rosalina memegang buket bunga dengan satu tangan, lalu tangannya yang lain memegang tongkat dan berjalan ke depan dengan pelan-pelan. Setelah Rosalina berjalan jauh, dia baru kembali ke tempat kerjanya. Kemudian, petugas tadi berkata kepada rekannya, kenapa Pak Kelvin suruh orang buta antar bunga? Iya. Jangan-jangan Pak Kelvin tertarik sama dia. Kita sudah kerja di sini selama 2 tahun, tapi belum pernah lihat Pak Kelvin tertarik pada perempuan manapun. Selain itu, nggak pernah ada perempuan datang ke sini cari Pak Kelvin. Nggak mungkin, mungkin saja Pak Kelvin nggak tahu kalau Bu Rosalina buta. Kelvin adalah tuan muda kedua dari keluarga Aditama. Dengan status yang begitu terhormat,
bagaimana mungkin Kelvin tertarik pada seorang perempuan? Buta. Akan tetapi, itu urusan Kelvin, tidak ada hubungannya dengan mereka. Rosalina telah masuk ke dalam lift, tidak ada orang lain di dalam lift selain dirinya. Dia meraba-raba dinding lift dan menemukan beberapa tombol angka. Setelah meraba sebentar, dia memastikan kalau lift itu tidak bisa langsung menuju lantai 66. Oleh karena itu, dia menekan nomor terakhir. Setelah lift itu membawa Rosalina ke lantai terakhir yang bisa dijangkau lift, dia bergegas keluar dari lift. Kebetulan di depan lift ada orang yang sedang menunggu untuk naik lift. Rosalina pun bertanya kepada orang itu harus naik lift yang mana untuk pergi ke lantai 66. Orang yang ditanyai Rosalina memperhatikan wajah Rosalin, yang menghadap ke arah lain ketika berbicara dengannya. Dia juga melihat Rosalina menggunakan tongkat, dia pun menduga kalau Rosalina buta. Dia spontan melambaikan tangan di depan Rosalina. Setelah melihat Rosalina tidak ada respons, dia memastikan kalau Rosalina benar-benar buta. Ikuti saja aku bantu kamu, kata orang itu dengan ramah. Begitu Rosalina mendengar suara orang itu, dia baru berbalik dan menghadap orang itu. Kemudian, Rosalina mengikuti orang itu. Orang itu membawa Rosalina ke lift lain, dia juga membantu Rosalina menekan tombol lift. Setelah Rosalina masuk ke dalam lift, dia bahkan berkata pada orang yang sudah berada di dalam lift, "Ibu ini mau ke lantai 66, dia nggak bisa melihat." Kemudian, seseorang membantu Rosalina menekan tombol angka 66 dan berkata kepada Rosalina, "Perlu aku antar ke lantai 66, enggak?" "Terima kasih. Lift ini langsung menuju ke lantai 66, ya. Bisa ke lantai 66, bisa juga ke lantai paling tinggi, lantai 67. Rosalina hanya mengatakan "oh", lalu berterima kasih kepada orang itu dan menolak tawarannya dengan sopan. Dia takut Kelvin akan marah kalau melihat ada orang bawa dia ke atas. Pria itu akan merasa tidak senang dan akhirnya tidak mau memperkenalkannya pada keluarga Kusuma. Saat lift naik, orang-orang di lift keluar satu persatu. Sesaat kemudian, tinggal Rosalina seorang diri di dalam lift. Dia mencoba mendengar gerakan di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada orang, dia pun menebak kalau dia satu-satunya orang yang menuju lantai 66. Kalau begitu, dia bisa keluar saat pintu lift terbuka lagi. Tidak sampai 2 menit, pintu lift terbuka lagi. Rosalina bergegas keluar dari lift. Kemudian, dia mengingat kembali apa yang Olivia katakan padanya tadi. Setelah keluar dari lift, dia pun berjalan perlahan. "Permisi, ibu siapa?" "Iya. Ada keperluan apa di sini?" Rosalina langsung menghentikan langkah kakinya ketika mendengar suara pria yang lembut dan hangat. "Aku dari toko bunga. Pak Kelvin telepon ke toko dan minta aku antar bunga ke sini." Rosalina memberitahu siapa dirinya dan maksud kedatangannya. Bab 1243. Sekretaris Kelvin melihat buket yang dibawa Rosalina, lalu dia berkata dengan lembut, "Tunggu sebentar, aku telepon Pak Kelvin dulu." Sekretaris itu tidak mendapat kabar apapun, jadi dia harus konfirmasi ke Kelvin dulu sebelum membiarkan Rosalina pergi menemui Kelvin. Baik, Rosalina berdiri di sana dengan tenang, menunggu sekretaris itu melakukan menelepon untuk meminta konfirmasi dari Kelvin. Sesaat kemudian, sekretaris itu berjalan ke depan Rosalina lagi dan berkata, "Silakan ikuti aku." "Terima kasih." Rosalina mengucapkan terima kasih, lalu mengikuti sekretaris itu. Begitu sampai di depan pintu kantor Kelvin, sekretaris itu membantu Rosalina mengetuk pintu. Kemudian, dia masuk lebih dulu dan memberitahu Kelvin kalau Rosalina datang. "Suruh dia masuk." Kelvin masih sibuk, dia menjawab sekretarisnya tanpa mengangkat wajahnya. Setelah mempersilakan Rosalina masuk ke ruangan, sekretaris Kelvin langsung pergi. Pada saat sekretaris itu berbicara dengan Kelvin, Rosalina mendengarkan dengan saksama dari arah mana suara Kelvin datang. Setelah masuk ke dalam kantor, dia langsung berjalan ke arah itu. Saat bertemu dengan benda yang menghalanginya, Rosalina pun menghindar. Dia berjalan dengan sangat pelan, tapi pada akhirnya dia tetap berhasil sampai di depan meja Kelvin. Rosalina ingin memastikan kalau dia benar-benar sampai di depan meja Kelvin, dia pun memanfaatkan tongkatnya untuk mengetahui benda di depannya. Pada saat dia menyodok tongkatnya, tongkat itu mengenai kaki Kelvin yang berada di bawah meja. Rosalina cepat-cepat menarik kembali tongkatnya. Kelvin baru mendongakkan kepala dan menatap Rosalina ketika kakinya disodok tongkat perempuan itu. "Kenapa lama banget? Aku sudah siap-siap pulang kerja." Sekali buka mulut, Kelvin langsung mengeluh kalau Rosalina datang terlambat.
Rosalina meraba-raba dan meletakkan tongkatnya di samping meja Kelvin. Kemudian, dia menyerahkan buket bunga yang dibawanya kepada Kelvin sambil berkata dengan perasaan bersalah, "Pak Kelvin, aku nggak bisa melihat, jalan jadi lebih pelan, makanya terlambat." "Pak Kelvin, ini buket yang kamu minta di telepon tadi. Bagaimana cara kamu ke sini? Coba ceritakan." Kelvin menerima buket bunga itu dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak menyukai bunga, hanya saja dia membuat alasan agar Rosalina datang ke kantornya. "Aku minta karyawan toko antar aku sampai ke depan gerbang dengan motor. Abis itu aku jalan sendiri ke sini. Kamu nggak minta orang antar kamu masuk?" "Enggak, aku hanya tanya jalan dari pintu masuk sampai ke kantor kamu." Kelvin menggumam pelan. Setelah menatap Rosalina sejenak, dia pun berkata dengan lembut, "Duduk." "Hah?" Rosalina sedikit terkejut, karena dia mengira bunga sudah diantar. Maka Kelvin akan bayar uang bunga dan menyuruhnya pergi. Sudah jauh-jauh datang ke sini. "Duduk dulu, minum air hangat." Sambil berkata, Kelvin berdiri dan berjalan mengitari mejanya. Kemudian, dia pergi menuangkan segelas air hangat untuk Rosalina. Rosalina meraba-raba dengan tangannya dan menemukan sebuah kursi. Setelah itu, dia duduk dengan hati-hati. Dia segera mengucapkan terima kasih ketika Kelvin memberinya segelas air hangat. "Kalau nggak suruh karyawanmu antar kamu ke sini, kamu bisa naik bus ke sini, nggak?" Kelvin duduk kembali di kursinya dan bertanya pada Rosalina. "Ada bus yang berhenti di depan perusahaanmu?" tanya Rosalina. "Ada beberapa bus yang melewati perusahaanku. Kalau ada orang antar aku ke halte bus, aku bisa ke sini tanpa diantar karyawan toko." Kelvin menatap Rosalina lagi selama beberapa saat. Kemudian, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, "Lain kali coba datang sendiri. Suruh karyawanmu bantu kamu hentikan bus nomor 6. Bus itu sampai di depan perusahaanku, kok." Rosalina terdiam sejenak. Kemudian, dia bertanya, "Pak Kelvin, maaf sebelumnya. Apakah aku pernah menyinggung perasaan Pak Kelvin?" Bab 1244. "Enggak, kita baru bertemu berapa kali, mana mungkin kamu bisa menyinggung perasaanku." Sekalipun Rosalina menyinggung perasaannya, Kelvin tetap menolerirnya. Bagaimanapun, dia akan menolerir semua yang Rosalina lakukan seumur hidup. Dia tidak akan memperdebatkan apapun dengan Rosalina. "Kalau aku nggak menyinggung perasaan Pak Kelvin, kenapa Pak Kelvin minta harus aku yang antar bunga ke sini? Harus datang sendiri lagi, nggak boleh diantar orang lain. Mulai sekarang kamu akan sering datang ke sini. Aku harap kamu bisa ingat rute ke kantorku. Kalau sudah terbiasa, kamu akan jadi lebih leluasa," kata Kelvin. Rosalina. Untuk apa Rosalina datang mencari Kelvin? Akan sering datang ke sini. Kepala Rosalina dipenuhi dengan tanda tanya saat ini. "Beberapa tanaman pot di perusahaan kami sudah mati. Mungkin karena terlalu banyak komputer di sini, jadi terpapar terlalu banyak radiasi. Tanaman-tanaman itu cepat mati, aku ingin ganti semua tanaman pot yang sudah mati." Usai berkata, Kelvin terdiam dan menatap Rosalina. Sementara itu, Rosalina berkata dalam hati. "Pesanan besar, nih. Oke, lain kali aku akan datang sendiri dengan bus. Kalau sudah sampai di depan gerbang, aku sudah tahu jalan. Karena Sudali pernah jalan satu kali, aku sudah ingat rutenya. Lain kali aku akan datang lebih cepat, nggak akan buat Pak Kelvin menunggu lama." "Pak Kelvin, perusahaan Bapak mau ganti tanaman pot, boleh mampir ke Spring Blossom lihat-lihat dulu. Di toko kami banyak tanaman pot yang cocok untuk taruh di kantor." Kelvin tersenyum dan berkata, "Oke, besok kamu kirimkan ke sini semua tanaman pot yang cocok untuk taruh di kantor. Kami ambil semua yang kamu punya. Pot besar atau kecil nggak masalah. Di depan gedung kantor ada sebuah taman kecil, bisa diletakkan di sana juga." Rosalina cepat-cepat menjawab, "Baik. Pak Kelvin. Panggil aku Kelvin. Pak Kelvin. Pak Kelvin mulu, kedengarannya aneh." Rosalina terlihat sedikit kebingungan. Sesaat kemudian, dia tersenyum, "Pak Kelvin." Rosalina memilih tetap memanggilnya seperti itu karena merasa lebih nyaman. Sementara itu, Kelvin merasa mereka belum lama saling kenal. Kalau dia menyuruh Rosalina memanggil namanya saja, perempuan itu akan merasa kurang pantas. Oleh karena itu, Kelvin tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Rosalina memanggilnya seperti itu. "Pak Kelvin, soal pesta keluarga Kusuma. Kamu sudah antar bunga ke sini sesuai dengan permintaanku, aku pasti akan tepati janjiku. Nanti."
Aku akan telepon manajer hotel dan suruh dia atur orang pergi ke toko bungamu beli bunga. Keluarga Kusuma meminta pihak hotel untuk mendekorasi tempat pesta, mereka hanya mengatakan seperti apa dekorasi yang mereka inginkan. Setelah itu, pihak hotel akan mendekorasi tempat acara sesuai permintaan mereka. Pihak hotel menjamin dekorasi tempat acara pasti akan memuaskan. Terima kasih, Pak Kelvin. Rosalina sedang dalam suasana hati yang bahagia. Dia merasa kedatangannya ini tidak sia-sia. Setidaknya, dia telah mendapatkan 2 pesanan besar. Kelvin juga dalam suasana hati yang baik ketika melihat Rosalina begitu senang. Pak Kelvin, kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku nggak mau ganggu pekerjaan Pak Kelvin. Rosalina meraba-raba tongkatnya. Setelah mengambil tongkat itu, dia berdiri dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan Kelvin, Pak Kelvin belum bayar uang bunga. Kelvin juga tidak berniat tidak membayar uang bunga itu. Dia mengeluarkan 4 lembar uang 100.000 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Rosalina. Kelvin menyuruh Rosalina membuat buket bunga dengan harga 400.000. Setelah menerima uang bunga, Rosalina memasukkan uang ke dalam saku celananya dan hendak pergi lagi. Kelvin mengambil buket bunga yang diantar Rosalina tadi, lalu berjalan mengitari mejanya. Kemudian, dia menjejalkan buket bunga itu ke tangan Rosalina dan berkata, bunga ini untuk kamu. Ayo, kita keluar bareng. Sudah waktunya pulang kerja juga. Aku traktir kamu makan malam. Rosalina tercengang dengan kelakuan Kelvin. Pria itu menelepon dan memintanya mengantar bunga ke kantornya. Rosalina sudah melakukannya, dia mengira Kelvin akan memberikan bunga itu kepada perempuan yang disukainya. Siapa sangka, pria itu malah memberikan bunga itu kepadanya. Uang bunga sudah masuk ke dalam saku Rosalina, kini buket bunga yang sudah dijualnya itu juga kembali padanya. Cerita bersambung.